Shalom saudaraku sekalian, senang bertemu lagi dalam ruang belajar Alkitab dari CK7. Dan hari ini kita akan membahas sama-sama dari Yesaya pasal yang ke-23 mengenai ucapan ilahi yang terakhir dari 10 pasal rangkaian mengenai ucapan-ucapan ilahi atau ucapan-ucapan penghukuman kepada bangsa-bangsa. Dan kali ini di pasal 23, ucapan ilahi itu ditujukan kepada Tirus dan Sidon, satu wilayah Siro-Fenisia. Isi dari pasal 23 ini merupakan hukuman, pertobatan, dan juga pemulihan dari kota Tirus dan Sidon. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut dari pasal 23 ini, saya ajak kita semua masuk di hadirat Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Allah dengan penuh kesungguhan hati. Kita hampiri tahta hadirat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu
Yesus, dalam hidupku selalu ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau Tuhan, selama hidupku. Kira masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku
semoga Tuhan Yesus. Kiranya seluruh kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan. Hari-hari yang kami lalui hidup di dalam sukacita dan penyembahan kepada-Mu ya Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami ketika kami belajar kebenaran firman-Mu. Mengurapi kami semua, memberi hikmat dan pengertian. Dan kemampuan oleh kuat kuasa Roh Kudus untuk kami sanggup melakukan firman ini dalam kehidupan kami siang dan malam. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua, berkati firman yang hendak kami pelajari pada hari ini dari Yesaya pasal yang ke-23. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Yesaya pasal yang ke-23 yang menjadi pokok pembahasan kita pada hari ini. Di buku Alkitab saya halaman 750, Yesaya pasal 23. Kira-kira halaman 750 dan 751 atau sampai 752. Kisaran itu ya kira-kira Bapak Islam Tuhan. Nah, ucapan ilahi terhadap Tirus dan Sidon. Tirus adalah kota di pesisir pantai Fenisia. Daerah Fenisia ini sangat terkenal pada masa tersebut atau yang kita kenal Siro-Fenisia. Itu meliputi kawasan Laut Tengah sampai ke Spanyol, menjadi pusat perdagangan di masa tersebut karena posisi yang sangat strategis, penghubung jalur perdagangan Eropa, Asia, bahkan sampai ke Afrika. Nah, dia juga berbatasan kalau dengan Israel, berbatasan dengan suku Aser. Tirus Sidon pernah memiliki hubungan dagang yang sangat baik dengan Israel pada zaman Raja Daud dan Raja Salomo. Kita tahu zaman tersebut Raja Hiram merupakan raja dari Tirus dan Sidon. Lalu Raja Hiram ini punya andil yang sangat besar di dalam menyediakan keperluan-keperluan untuk pembangunan Bait Allah Salomo. Kayu-kayu yang dipakai untuk pembangunan Bait Allah itu diambil dari daerah Sidon. Nah Bapak Islam Tuhan, mari kita baca sama-sama. Kita mulai dari ayat pertama sampai ayat 14 lebih dahulu. Saya akan pandu kita untuk membaca bagian ini. Ucapan ilahi tentang Tirus, merataplah hai kapal-kapal Tarsis. Sebab Tirus sudah rusak, tiada lagi rumahmu atau pangkalanmu. Ketika mereka masih di negeri orang Kitim, telah dinyatakan hal itu kepada mereka. Berdiam dirilah hai penduduk tanah pesisir, hai saudagar Sidon. Suruhanmu mengarungi laut dan berlayar di samudera besar. Barang-barang yang dimasukkan ke Sidon ialah gandum dari Sihor dan panen dari daerah Nil. Sehingga kota itu menjadi pasar bagi bangsa-bangsa. Taulah malu hai Sidon. Sebab benteng laut berbicara, katanya, aku tidak pernah menggeliat sakit dan tidak melahirkan. Aku tidak pernah membesarkan anak-anak teruna dan tidak mengasuh anak-anak darah. Apabila kabar tentang Tirus itu sampai ke Mesir, mereka akan gemetar mendengarnya. Ayat yang ke-6. Mengungsilah ke Tarsis, merataplah hai penduduk tanah pesisir. Inikah kotamu yang beria-riah yang asalnya dari zaman purbakala? Orang yang telah melawat ke tempat yang jauh untuk merantau ke sana. Siapakah yang memutuskan ini atas Tirus, kota yang pernah menghadiahkan mahkota, yang saudagar-saudagarnya pembesar-pembesar dan pedagang-pedagangnya orang-orang mulia di bumi? Tuhan semesta alam yang telah memutuskannya untuk mematahkan kesombongan, untuk menghinakan segala yang permai dan semua orang mulia di bumi.
Kerjakanlah ladangmu seperti di tepi sungai Nil, hai putri Tarsis. Sudah tidak ada lagi galangan-galangan kapal. Tuhan telah mengacungkan tangannya terhadap laut dan membuat kerajaan-kerajaan gemetar. Ia memberi perintah mengenai Kanaan untuk memusnahkan benteng-bentengnya. Dan ia telah berfirman, engkau tidak akan beria-ria lagi, hai anak darah yang digagahi, hai putri Sidon. Bangkitlah, mengungsilah kepada orang Kitim, di sana pun juga tidak akan ada tempat yang tenang bagimu. Lihat, negeri orang Kasdim, bangsa itulah yang melakukannya, bukan orang Asyur. Mereka telah menyerahkan Tirus kepada binatang-binatang gurun. Mereka telah mendirikan menara-menara pengepungan dan telah meratakan putri-putri, puri-puri kota itu dan membuat kota itu menjadi reruntuhan. Ayat 14, merataplah hai kapal-kapal Tarsis, sebab sudah dirusakkan bentengmu. Sampai di ayat 14 dulu pembacaan kita, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Ini kota pelabuhan, kota yang sangat terkenal, kota Tarsis dan Sidon. Nubuat kehancuran Tirus dan Sidon dimulai dan diakhiri dengan kalimat yang luar biasa. Merataplah hai kapal-kapal Tarsis. Kapal-kapal Tarsis alasannya sederhana, sebab segala usaha dan kekayaan, kehormatan dari bangsa ini bergantung pada perkapalan. Bergantung pada usaha dagang, dan kota ini dikatakan sangat meriah, sangat ramai, sangat riang, sangat sibuk. Kota besar dengan pelabuhan yang besar, perdagangan dunia saat itu terpusat di daerah tersebut, di kota Tarsis. Nah, jika sampai usaha dari kota ini, yaitu pelabuhan yang sangat besar, usaha dagang sampai hancur, maka tentu saja binasalah, habislah kota ini, menjadi miskinlah kota ini. Sebab kemakmurannya, kekayaannya bertumpu dari perdagangan, dari pelabuhan kapal. Betapa makmurnya kota ini sampai kehancurannya dikatakan sangat memilukan. Merataplah, itu suatu perasaan yang sangat pilu, sangat tergoncang oleh karena begitu makmur langsung sunyi senyap, langsung habis, langsung lenyap bahkan. Sidon merupakan kota yang lebih tua. Ya, Sidon lebih tua daripada Tirus, tapi berdekatan jaraknya. Dia terletak juga di wilayah pesisir yang sama dengan kota Tirus, beberapa kilometer saja, tapi lebih ke utara. Nah, para saudagar di dua kota tersebut memperoleh keuntungan yang sangat besar dari hubungan dagang atau usaha dagang ini, terutama dengan daerah Mesir. Melalui sungai Sihor, maka kekayaan Mesir yang ada di hulu itu dibawa sampai ke daerah pesisir, sampai ke daerah delta sungai Nil. Lalu dari situ dikirim semua komoditas dagang dari Mesir. Dikatakan di sini bahwa gandum yang sangat berkualitas datang dari Mesir dan dibawa ke Sidon melalui jalur laut. Jadi dari sungai dibawa menuju ke pesisir pantai Mesir, dan dari Mesir lalu kemudian lewat laut dibawa ke Tirus dan Sidon. Tirus menjadi kota yang sangat kaya, kota yang besar karena kerajinannya di dalam berdagang. Ya, ini bicara talenta yang Tuhan kasih, karunia yang Tuhan kasih kepada negeri tersebut, mampu mengolah, mampu memanfaatkan posisi strategis mereka. Jadi wilayah laut dan pelabuhan menjadi sumber penghasilan dari masyarakat Sidon dan Tirus. Sehingga negara ini menjadi sangat kaya raya. Saudagar-saudagarnya hidup seperti para pembesar dikatakan tadi. Pembesar-pembesar berarti sangat-sangat kaya dan berkuasa. Ya, tinggal di negeri. Mereka mendatangi negeri-negeri lain bahkan. Mereka berdagang keluar-keluar sana ke bangsa-bangsa yang lain.
Saudagar-saudagar ini dipandang sebagai orang-orang yang mulia di bumi. Karena apa? Mereka sangat-sangat terpandang, sangat-sangat dihormati oleh semua orang. Mereka disegani karena kayanya. Hal ini nampak sekali siapapun di sekitar kita. Kalau dia orang terkenal, orang kaya raya, pasti sangat disegani, sangat dihormati, didengarkan. Dia mungkin berkata bohong, orang percaya. Tapi kalau orang miskin memperkatakan hikmat sekalipun, tidak akan didengarkan. Kata Amsal, Bapak Ibu Salam Tuhan. Nah, orang-orang Sidon ternyata modelnya begitu. Mereka orang kaya-kaya, orang hebat-hebat, disegani, dihormati. Mereka penguasa bahari juga, penguasa lautan. Tetapi sombong dan jahat. Yaitu memakai cara-cara yang tidak jujur di dalam menguasai perekonomian. Mereka lupa bahwa semua yang mereka miliki, posisi wilayah daerah mereka dan hikmat yang Tuhan berikan kepada mereka itu betul-betul datang dari Tuhan. Tetapi mereka sombong, mereka jahat. Dalam usaha dagang mereka, mereka tidak jujur. Berarti ada proses atau cara tipu menipu di dalam hal berdagang. Biasa, orang Timur Tengah ya dibilangin dijamin tidak luntur, dibaca terbalik. Luntur tidak dijamin. Kira-kira seperti itu contoh yang paling sering kita dengar ya. Ini cara yang tidak jujur di dalam berdagang, di dalam usaha. Jadi itu yang pertama. Kehidupan mereka yang tidak jujur dan jahat ya. Yang kedua, dosa yang menyebabkan kemudian Tuhan menjatuhkan hukuman kepada Tirus dan Sidon ini ya. Dan ini menjadi dosa ciri khas dari kota-kota besar adalah kejahatan seksual. Ada perdagangan seksual, ada persundalan di sana, serta kejahatan-kejahatan seks lainnya. Ya tentu perdagangan manusia pasti terjadi. Budak semua orang dan orang-orang yang tidak bisa bayar hutang pasti diambil, dirampas haknya. Kemudian dijadikan budak, diperkosa dululah, segala macam hal bisa terjadi kepada orang tak berdaya tersebut. Nah ini kejahatan di mata Tuhan. Ini terus dilakukan oleh Sidon dan Tirus, Bapak Ibu Salam Tuhan. Dan dosa yang ketiga yang menyebabkan hukuman Tuhan datang kepada Sidon dan Tirus adalah gaya hidup hedonis. Gaya hidup hedonisme ini adalah gaya hidup yang sangat-sangat semacam pemborosan, beria-ria yang gak perlu berhura-hura, menikmati semua kekayaan dengan cara yang tidak pantas. Mereka merasa aman, mereka nyaman dan tidak menghiraukan pesan Tuhan yang disampaikan para nabi. Peringatan-peringatan yang disampaikan para nabi tidak hanya untuk orang Israel maupun Yehuda, tetapi termasuk wilayah Mesir, Sidon, Filistin mendapat pesan dari Tuhan juga. Dan kali ini Tuhan berpesan melalui Nabi Yesaya kepada orang-orang di Tirus dan Sidon untuk mereka bertobat, melepaskan, menanggalkan semua dosa mereka, cara hidup mereka yang sia-sia ini. Tapi mereka berusaha untuk mengabaikan hal itu. Mereka tidak mendengarkan pesan Tuhan. Mereka merasa tidak butuh Tuhan. Hati-hati loh Bapak Ibu Salam Tuhan. Ketika kita berada pada kondisi nyaman, merasa tidak butuh siapa-siapa, lalu gaya hidup kita penuh dengan hedonisme, ya hidup dalam kemewahan dan menganggap rendah yang lainnya. Cara menikmati hidup yang berlebihan tersebut. Lalu ketika ada pesan-pesan tertentu, kita siapa lu? Kita nggak nganggap orang tersebut, apalagi datang dari suara Tuhan melalui seseorang, melalui pemimpin, melalui hamba-hamba Tuhan. Dan kita meremehkan semua pesan itu. Kita tidak menganggap ada Tuhan, bahkan kita tidak membutuhkan Tuhan dalam hidup. Kenapa? Karena semua ada, fasilitas hidup tersedia. Saya butuh A, ada. Saya butuh B, ada. Semua yang saya inginkan ada semua. Ngapain gua butuh Tuhan? Nah ini kecenderungan pemikiran dari orang-orang yang kaya raya. Bapak Ibu Tuhan kaya raya yang tidak takut Tuhan. Kaya raya yang tidak hidup mengasihi Tuhan. Ya cenderung sifatnya hidupnya seperti itu. Tidak butuh Tuhan. Bapak Ibu Tuhan,
Kita sebagai orang percaya, kita berdoa supaya hal-hal tersebut tidak menimpa kita atau tidak kita miliki. Sifat, sikap, perilaku, tindakan seperti itu jauhlah dari kita. Seberapapun kita kaya, sehebat apapun kita, tetaplah percaya Tuhan. Tetaplah menghormati Tuhan. Tetaplah menghargai firman Tuhan. Amin. Menghargai firman Tuhan. Barang siapa menghargai firman Tuhan, Amsal 13:13, dia akan dihormati oleh Allah. Barang siapa yang tidak menghormati firman, meremehkan firman, tidak mendengarkan firman, Tuhan akan membinasakan dia. Mengerikan Bapak Islam Tuhan. Nah, hukuman atas Tirus dan Sidon dikatakan bahwa karena semua sikap ini adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan akan menghancurkan kota itu. Kota itu akan menjadi sunyi sepi. Tidak ada lagi perdagangan di kota tersebut. Mereka akan dibuat malu oleh Tuhan. Dan semua negara-negara tetangga termasuk Mesir, dikatakan tadi ya, begitu mendengar, di ayat yang ke-8, mendengar kabar tentang Tirus itu sampai ke Mesir, mereka akan gemetar mendengarnya. Orang yang mendengar, bangsa-bangsa lain yang mendengar mengenai kehancuran Sidon, sampai gemetar, ketakutan juga mereka. Gentar dengan apa yang Tuhan buat. Wow, kemungkinan besar kota ini mengalami kebakaran yang sangat hebat. Kebakaran yang sangat hebat. Dan para saudagar-saudagar itu kemudian, ya orang-orang mulia tadi, orang-orang besar tadi, kemudian harus mengungsi, harus lari, harus menyingkir ke negara-negara lain, ke kota lain. Kenapa? Supaya hartanya nggak habis. Mereka memindahkan harta milik mereka ke tempat lain. Mereka meninggalkan Tirus dan Sidon. Mereka meninggalkan Fenisia itu. Mereka meninggalkan tempat yang menghasilkan dan memberikan mereka keuntungan besar. Meninggalkan tempat yang memberikan mereka kekayaan. Lalu mengungsi ke Kitim. Kalau sekarang Pulau Kreta ya. Menyingkir ke Yunani. Menyingkir ke Spanyol untuk mencari keamanan, ketentraman, mencari selamat di sana. Tetapi tempat itu juga tidak lepas dari pergolakan. Tempat-tempat yang mereka tuju juga tetap ada musuh-musuh di sana yang mengganggu mereka, yang mengancam mereka. Bapak Islam Tuhan, dimanapun kita lari, kemanapun kita mengungsi, mau cari tempat aman, sesungguhnya tidak ada tempat aman di muka bumi. Tempat yang kita katakan ini negeri yang paling aman, di sana ada masalah juga. Di sana ada pergolakan juga. Di sana persoalan yang tidak bisa kita prediksi. Tempat yang aman, tempat yang nyaman cuma ada di hadirat Allah. Cuma ada di dalam kepak sayap Tuhan. Di bawah naungan sayapnya kita berlindung dan kita akan merasa nyaman dan tentram. Orang-orang Tirus dan Sidon tidak datang kepada Tuhan. Mereka tidak mendengarkan nasihat, tidak mendengarkan firman, tidak mendengarkan teguran untuk mereka bertobat. Sehingga apa akibatnya? Mereka harus pergi, tersingkir. Mereka harus mengungsi ke negara-negara yang lain. Nah, semua hukuman ini dikatakan datang daripada Tuhan. Tuhanlah yang mendatangkan hukuman tersebut kepada Tirus dan Sidon. Di ayat yang 9 diberitahu tadi ya. Ayat yang ke-9, Tuhan semesta alam yang telah memutuskannya untuk mematahkan kesombongan, untuk menghinakan ke segala yang permai dan semua orang mulia di bumi. Saudaraku, sekali lagi, kaya boleh, kaya tidak bertentangan dengan Tuhan. Tuhan mau kita umatnya diberkati dalam segala kelimpahan. Tetapi janganlah orang kaya atau ketika kita menjadi kaya lalu kita menyombongkan diri. Sombong dengan kekayaan. Sombong dengan semua apa yang kita miliki. Jangan merasa kaya. Lalu kemudian kita mengandalkan kekayaan kita untuk mencari selamat. Jangan mengandalkan kekayaan kita untuk memperoleh kesehatan yang lebih baik.
Jangan mengandalkan kekayaan kita lalu kita meremehkan, merendahkan orang lain. Jangan mengandalkan kekayaan kita, lalu dengan kekayaan itu seolah kita bisa menyogok orang lain untuk kepentingan kita. Jangan merasa kaya lalu kita seolah-olah bisa menguasai orang lain. Yang paling parah, kalau sudah merasa kaya lalu bisa menguasai pelayanan. Merasa pantas layak untuk diangkat menjadi pemimpin. Nggak bisa seperti itu. Tentu saya mengucap syukur bahwa pemimpin-pemimpin kita di CK7 adalah pemimpin-pemimpin yang mengasihi Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang sudah diseleksi lebih dahulu. Diperhatikan, dilihat kesetiaannya, keteladanannya, dan layak untuk memimpin. Itu sesuatu yang luar biasa. Ada kerendahan hati, ada penundukan, dan saya percaya Tuhan memberkati orang-orang yang punya kerendahan hati seperti itu. Sekalipun kaya, tetapi masih mau melayani. Sekalipun kaya, tetapi masih mau ditegur, dinasihati oleh firman. Ini sikap hati yang benar dari orang-orang yang mengasihi Allah. Puji Tuhan, Bapak Islam Tuhan. Nah, sebab yang lain lagi dari kehancuran Sidon dan Tirus adalah serangan dari Babel. Dikatakan Babel lah yang akan melaksanakan itu. Tuhan yang memerintahkan ketika datang masa Babel berkuasa menaklukkan Asyur, maka Sidon dan termasuk wilayah-wilayah di selatan, di tepi barat itu juga tetap kena dihancurkan, semua tunduk takluk. Ya, tak lama Bapak Ibu salam Tuhan, selang dari nubuat ini disampaikan, Babel bangkit memberontak dan menaklukkan Asyur. Nebukadnezar kemudian memperluas ekspansinya ke barat, ke selatan. Dia menghancurkan Tirus, menghancurkan juga Yehuda dan semua daerah-daerah yang ada di daerah pesisir. Tapi kota itu tidak lagi kaya, ya. Tirus tidak lagi menjadi kota yang kaya ketika Babel itu datang. Sebab apa? Ini hebatnya para pengusaha ya. Ada warning sedikit mengenai kebakaran di kota. Mereka cepat mengungsi, mereka memindahkan kekayaan mereka. Tidak lama setelah itu, begitu Babel datang menaklukkan kota tersebut, Sirofenisia, kota itu sudah dalam kondisi miskin. Jadi Babel tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari kehancuran kota tersebut, Bapak Islam Tuhan. Nah, bangsa Sirofenisia sama nasibnya dengan bangsa Yehuda dan bangsa-bangsa yang lain. Mereka kemudian ditawan, dibawa ke Babel. Setelah 70 tahun, hebatnya ini, Tuhan punya penyataan ya, nubuat para nabi. Sama seperti nasib orang Yehuda juga. Orang-orang Tirus itu kembali dari pembuangan ketika Babel itu ditaklukkan oleh Media dan Persia. Sama seperti nasib orang Yehuda. Mereka pulang kembali ke negeri masing-masing. Orang Tirus juga setelah 70 tahun mereka kembali dari penawanan Babel. Ke pekerjaan dagang mereka kembali, ke negeri mereka kembali. Nah Bapak Islam Tuhan, kota ini kembali bangkit menjadi sebuah kota yang besar dengan segala persoalan yang mereka hadapi. Ayo kita tuntaskan, baca dulu ayat 15 sampai yang ke-18. Sisa dari pasal 23 ini. Pada waktu itu Tirus akan dilupakan 70 tahun lamanya. Sama dengan umur seorang raja sesudah lewat 70 tahun akan terjadi kepada Tirus seperti terjadi kepada perempuan sundal dalam nyanyian ini. Ambillah kecapi, kelilingilah kota, hai sundal yang dilupakan. Petiklah baik-baik. Bernyanyilah banyak-banyak, supaya engkau diingat orang. Dan sesudah lewat 70 tahun, Tuhan akan memperhatikan Tirus sehingga ia kembali mendapat upah sundalnya. Dan ia akan bersundal dengan segala kerajaan yang ada di muka bumi. Labanya dan upah sundalnya akan kudus bagi Tuhan, tidak akan ditahan atau disimpan, tetapi
Dengan labanya itu akan disediakan makanan yang cukup dan pakaian yang indah bagi orang-orang yang diam di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Islam Tuhan, hukuman dan pemulihan selalu terjadi. Setiap nabi bernubuat ada hukuman dan disertai juga pemulihan. Jika mereka bertobat, pemulihan akan mereka alami. Nah, kali ini sama juga terjadi dengan Tirus, Bapak Islam Tuhan. Tirus dan Sidon mengalami pemulihan terjadi dalam kehidupan mereka, bangsa itu, jika mereka bertobat. Jadi hukuman bukan sekedar ganjaran atas perbuatan dosa, tetapi bertujuan untuk menyadarkan agar manusia tidak kembali melakukan perbuatan dosa. Bahkan jangan sampai dosa itu makin besar lagi, makin luar biasa lagi. Tuhan akan memperhatikan Tirus. Tuhan akan melawat Tirus dengan belas kasihan. Sebab apa? Sebab tidak selamanya Tuhan menghukum, termasuk kepada kita juga. Tirus akan berusaha lagi dikatakan tadi, dan memulihkan perdagangannya, dan mempergunakan semua kemampuan yang Tuhan berikan, yaitu kemampuan berbisnis, kemampuan berdagang, serta kembali memperoleh upah sundalnya. Kata upah sundalnya ini dan bersundal kembali adalah kata kiasan, di mana mereka akan melakukan hubungan dagang lagi dengan kerajaan-kerajaan yang ada di muka bumi. Cinta akan kekayaan dunia, Bapak Islam Tuhan, merupakan persundalan rohani. Dan karena itu orang-orang yang rakus disebut juga sebagai orang-orang yang tidak setia, yaitu para pezina. Itu dikatakan dalam Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Orang-orang tidak setia adalah orang-orang dikatakan sebagai pezina. Kerakusan adalah penyembahan berhala rohani. Ungkapan laba dan upah sundal Tirus akan kudus bagi Tuhan. Kita perhatikan kata ini. Sebenarnya kata ini lebih merujuk pada penerimaan Tuhan apa adanya pada Tirus sebagai sebuah kota yang besar itu. Inilah bentuk pengampunan yang diberikan Tuhan kepada Tirus dan Sidon. Seperti halnya Tuhan mengampuni saya dan saudara, mengampuni kita. Berarti Dia menerima kita apa adanya di hadapannya dengan segala kelebihan dan dengan segala kekurangan kita. Jadi maksudnya gini, jangan diartikan bahwa Tuhan itu setuju dengan persundalan. Bahkan lalu Tuhan mengambil keuntungan dari persundalan tersebut, tidak sama sekali. Kita mungkin punya dosa-dosa yang kita lakukan, bukan berarti Tuhan kompromi dengan dosa kita. Tuhan benci dengan dosa, tapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengampuni kita jika kita datang lalu mau bertobat di hadapan Tuhan. Tirus akan mengenal Allah yang sejati dan bersekutu dengan Israel. Hal itu dinyatakan dalam proses ketika mereka senasib di pembuangan Babel. Ternyata ada asimilasi, ternyata ada proses berbaur di sana. Dan orang-orang Israel, orang-orang Yehuda ini ternyata memberi pengaruh positif, pengaruh yang baik kepada orang-orang Tirus dan Sidon. Sehingga orang-orang Tirus dan Sidon mengenal Allah, lalu mereka bertobat. Luar biasa. Kemudian ketika mereka kembali dan berbisnis, usaha mereka pulih, mereka memperoleh berkat yang banyak. Mereka mengirim persembahan ke bait Allah dan memberikan hadiah-hadiah untuk pakaian-pakaian imam yang melayani Tuhan di bait Allah. Bahkan di zaman Tuhan Yesus, orang Tirus lebih merindukan lawatan Tuhan. Mereka lebih dalam upaya mencari Tuhan daripada kota-kota lain yang ada di Israel. Bapak Ibu boleh baca di Matius pasal yang ke-11 ayat 21. Nah, dengan menyerahkan diri dalam pertobatan, kita dikuduskan oleh Tuhan. Maka segala yang kita lakukan memiliki suatu nilai arti di mata Allah. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan menjadi kudus di hadapan Tuhan. Karena apa? Hidup kita dikuduskan lebih dahulu. Maka semua yang kita lakukan, semua kita miliki, pekerjaan kita juga akan kudus di hadapan Tuhan. Dan tetap diam di hadirat Allah. Jadi dari pasal 23 ini kita belajar yang pertama, bahwa selama penghukuman dari Tuhan masih diberikan kepada kita, maka anugerah keselamatan juga masih tetap dicurahkan.
Selama Tuhan masih memberikan hukuman kepada bumi, berarti tempo, waktu, kesempatan untuk bertobat, untuk percaya, untuk diselamatkan juga masih ada. Yang kedua, jangan biarkan hati kita menjadi beku dan keras karena penghukuman yang terjadi atas kehidupan kita. Tetapi biarkanlah hati kita, hidup kita buka untuk merespon anugerah itu, merespon penghukuman itu, untuk kita bertobat dan menerima pengampunan daripada Tuhan. Itu yang kita peroleh dari Yesaya pasal yang ke-23. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman kebenaran yang kami baca pada hari ini. Kami mengucap syukur. Semua umat-Mu Tuhan berkati. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, mari arahkan hatimu di hadapan Allah. Terimalah berkat serta anugerah yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai parusia. Tuhan datang pada kala yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.